Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hong ulun basuki langgeng rahayu. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Irianto dalam YouTube channel Tunggul Jagat yang berisi tentang edukasi seni, budaya serta tradisi lokal. Yang keduanya itu saling berhubungan, dan apabila kita mempelajarinya maka kita akan menemukan sebuah chemistry agar kehidupan kita lebih berwarna. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dalam video ini saya sedang berada di Festival Panji Internasional yang tepatnya di Taman Chandra Tigta. Kebetulan di sini ada pameran tentang Panji se-Nusantara. Yang pertama, ketika saya masuk, saya disuguhi sebuah wayang, di mana wayang ini adalah wayang carangan dan oleh pembuatnya dinamakan dengan wayang Ginurit. Wayang Ginurit ini membawa lakon tentang kerajaan Mataram, baik itu Mataram kuno, Mataram Islam, dan cerita-cerita tentang Surakarta Hadiningrat atau era-era Pakubuwono, serta era-era di zaman-zaman setelah Surakarta dan Yogyakarta. Dan berikutnya saya disuguhi tentang pesona batik Nusantara. Ini seingat saya dari Taiwan, dan di sini ada literatur tentang batik. Berikutnya kita disuguhi oleh kisah-kisah Panji dari wilayah Jawa Timur dan wilayah-wilayah yang lain. Kita bisa melihat di sini ada wayang beber yang cukup sakral ya, dan sekarang sudah dimodifikasi supaya wayang beber tidak punah. Karena wayang beber sendiri itu adalah awal kisah dari sebelum ada wayang kulit. Itu seingat saya seperti itu. Dan di stand berikutnya ini adalah stand dari Kabupaten Kediri. Di sana ada wayang kritik atau wayang krucil yang juga mengangkat kisah Panji. Di sini juga ada Turonggo Yakso atau dikenal juga Jaranan Buto yang dipakai dalam suguhan Jaranan Senterewe. Ya, ini. Berikutnya kita disuguhi juga kisah-kisah Panji yang mana sudah diakui oleh UNESCO, di mana cerita Panji merupakan simbol dari kebanyakan kisah roman atau bertemunya Dewi Sekartaji dan Panji Asmorobangun. Tapi kita ketahui bahwa kisah Panji itu hampir semuanya sama. Intinya ketika kita di wilayah Jawa ya, terutama di Jawa Timur, itu pasti mengenal dengan nama Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Di wilayah lainnya di luar Indonesia itu juga banyak kisah-kisah Panji, dan inti dari kisah Panji itu sama sebetulnya, bertemunya seorang Panji Asmorobangun kalau di daerah sini dan Dewi Sekartaji, bertemunya cinta sejati. Setelah melanglang buana kesana kemari sekian lama, akhirnya cinta itu bertemu kembali. Bukan CLBK ya, bukan cinta lama bertemu kembali, bukan. Cinta lama bersemi kembali, tapi memang cinta sejati yang disatukan oleh Tuhan sebagai wujud kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Di sini juga disuguhkan relief-relief tentang
kisah Panji yang jelas ya. Itu kata-kata hari ini, Pak. Semoga paling selamat Rahayu. Ada di salah satu stand dari Malang, dari Kabupaten Malang. Di sini kita melihat kostum untuk tari topeng Gunung Sari kalau nggak salah. Dan di sini juga memuat kisah Panji. Ya, ini sangat dikenal sekali di wilayah Kabupaten Malang khususnya, di mana pakaiannya sangat kental sekali gaya Jawa Timuran. Jadi untuk kalung kaki yang di dada itu khas sekali dari Malang. Dan ada satu yang unik yang saya pelajari, saya lihat ya, di mana keris wangkingan atau dunggung yang dipakai itu menggunakan langgam warangka dari Surakarta Hadiningrat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pakem, warangka, ladrang gaya Surakarta Hadiningrat itu dipakai di dalam busana topeng Malangan. Di sini mencerminkan bahwa kekuasaan Surakarta Hadiningrat itu sampai ke wilayah Kabupaten Malang, sehingga busana yang dikenakan itu sangat khas sekali dengan gaya-gaya Surakarta, seperti wangkingan ladrang, terus batiknya sogan, sinjangnya ya, atau kain panjangnya itu sogan, sampur yang berwarna merah dan berwarna kuning atau berwarna hijau. Kenapa merah dan hijau? Itu sebetulnya warna khas, di mana warna yang diambil oleh sesepuh-sesepuh atau pendahulu-pendahulu di wilayah Malang Raya. Di sini ada replika wayang beber juga, yang mana wayang beber juga sekarang sedang dikembangkan kembali supaya tidak tergerus zaman.
ada satu sudut atau satu stand yang cukup menarik perhatian saya, di mana stand ini seolah-olah memang sengaja disendirikan oleh panitia. Di situ ada beberapa wayang krucil atau wayang panji yang terbuat dari kayu ya, dari ukiran kayu. Di sini ada sisi atau sudut mistis yang perlu kita pahami juga. Ada 2 buah wayang pusaka yang memang tidak boleh disentuh. Kenapa seperti itu? Karena yang jelas pusaka itu definisinya satu benda yang mempunyai nilai sejarah, yang mungkin ada nilai magisnya juga, meskipun tidak semua pusaka itu punya nilai magis, sehingga ini lebih diberikan sebuah penghormatan dalam perspektif lestari budaya Jawa. Salah satu bisa kita lihat bersama. Di sini ada wayang Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji yang diberi untaian bunga. Berarti ketika ada satu benda yang diberi untaian bunga, sebetulnya itu adalah ciri atau kode bahwa benda ini mempunyai nilai histori, mempunyai nilai lebih, sehingga dijadikan sebagai pusaka oleh pemiliknya, dan bukan karena sisi magisnya atau sisi gaibnya, tapi lebih kepada nilai historinya, sehingga ketika diberi bunga itu adalah kode agar jangan atau tidak mudah disentuh orang lain, jangan sembarangan menyentuh benda ini, karena benda ini dijadikan menjadi sebuah pusaka seperti wayang bancak dan wayang doyok ini, yang memang dijadikan pusaka oleh pemiliknya, sehingga pada saat pameran itu disendirikan dan diberi tulisan terima kasih tidak menyentuh. Jadi pusaka itu tidak hanya keris, tidak hanya tosan aji, tidak hanya tombak, pedang dan sejenisnya, tapi pusaka itu bisa wayang, bisa kain secarik, kain kiswa Ka'bah, atau imamah sorban dari kiai, atau malah di keraton itu ada kereta ini, kereta pembawa peti jenazah, itu dijadikan sebuah pusaka karena bendanya mempunyai nilai histori. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu, salam budaya.